Hari ini ada pesan bagi kita dari Golgota. Ada apa dengan Golgota? Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan belajar firman-Mu. Kami memohon Tuhan mengaruniakan bagi kami hikmat, supaya kami dapat terus belajar mengenal Tuhan dengan benar, dan segala ketetapan-ketetapan-Mu kami lakukan dengan setia. Amin. Mari kita belajar dari Injil Markus pasal 15, ayatnya yang ke-22 dan ayatnya yang ke-23. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Saudara, Golgota atau yang artinya tempat tengkorak. Di tempat ini biasanya penjahat-penjahat paling berbahaya dihukum. Mereka yang disebut pemberontak, mereka orang-orang yang diberi hukuman mati. Di Golgota terjadi penyiksaan yang luar biasa secara fisik, tetapi juga di sana ada penghinaan, ada olok-olokan, ada ejekan yang begitu mengoyakkan batin. Di Golgota inilah Yesus disalibkan. Di atas salib, Kristus menanggung bagi kita segala kutuk dosa. Dengan tersalib di Golgota, Yesus mengerjakan penebusan yang memberi keselamatan bagi semua umat manusia, bagi kita yang seharusnya mati terhukum karena dosa, bagi saya dan saudara-saudara. Tetapi dari kisah salib Yesus di Golgota inilah kita belajar bahwa betapa kita dikasihi Allah dengan kasih yang begitu besar. Kita dikasihi Tuhan dengan kasih yang luar biasa. Kita dicintainya dengan cinta yang tiada bersyarat. Oleh karena kita berdosa, Allah yang membenci dosa itu sebenarnya bisa menghukum kita, membinasakan kita. Sebab kita orang-orang yang terkutuk. Tetapi sekalipun dia bisa menghukum dan membinasakan kita, dia memilih untuk mengasihi dan mengampuni kita. Dia menerima kita, dia membaharui hidup kita, sehingga kita selamatlah. Kisah tentang penyaliban Kristus di Golgota ini memberi bagi kita pelajaran. Allah menerima kita, sebab itu jangan pernah mengkhianati Tuhan, hanya karena kita ingin disukai atau diterima oleh dunia ini. Bahkan ketika kita mengalami gumul dan penderitaan hanya karena kita mempertahankan iman, ketika kita ditolak karena kita setia kepada Tuhan, maka ingatlah ada Yesus yang selalu membuka tangannya, menerima kita untuk selalu datang dengan kasih-Nya yang besar. Dia menerima kita, dia mengasihi kita, dan dia sanggup menolong serta memulihkan hidup kita. Ketika kita ada di masa-masa sesak, saat kita merasa tidak seorang pun mengerti keadaan kita, saat kita merasa sendirian dan terhakimi, ada Tuhan Yesus. Dia mengasihi kita dengan kasih yang tiada bersyarat. Kita selalu dapat mencari Tuhan, datang padanya. Dia bersedia memberi bagi kita kasih karunia-Nya yang mendatangkan damai sejahtera. Kita punya Tuhan, kita punya kasih yang luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena mengasihi kami dengan kasih yang luar biasa. Terima kasih karena mencintai kami sedalam ini. Tolong kami supaya kami dapat selalu hidup mengasihi Tuhan. Tidak akan pernah mengkhianati Engkau apapun yang kami alami di hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di salib